Teman-teman lihat surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi bagaimana mungkin ada seorang mukmin yang sampai hari ini tenang-tenang aja tiap hari nggak baca Quran? Seorang teman saya orang Spanyol beberapa tahun yang lalu, mereka bilang gini, "Oki, boleh nggak saya titip pesan sama saudara-saudara kamu yang ada di Indonesia? Kan kamu berdakwah tuh keliling-keliling, kamu sampaikan pada mereka, suruh mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini di Spanyol jumlah muslimnya pada saat itu kata beliau hanya 2% saja. Cari guru susah, masjid susah. Mau belajar Quran ya alhamdulillah sekarang online, zaman udah canggih. Tapi kalau mau belajar langsung susah karena kami ini minoritas. Kami iri dengan orang-orang Indonesia dan kalian menjadi mayoritas. Belajar agama gampang, masjid di mana-mana mudah ditemukan, guru di mana-mana banyak. Pasti kalian orang-orang yang semuanya adalah orang-orang yang bersama dengan Quran." Namun pada kenyataannya setelah diteliti 60% orang-orang Indonesia buta huruf Al-Quran. Kemana saja kita selama ini teman-teman semua? Bagaimana engkau bisa mendapatkan kekuatan tanpa Quran? Bagaimana mungkin ada keluarga muslim yang di dalam rumahnya tidak dibiasakan waktu khusus bersama Quran? Setiap keluarga muslim setiap hari harus ada waktu khusus untuk seluruh keluarga didisiplinkan untuk bersama dengan Quran. Setiap keluarga waktunya beda-beda, bisa jadi ba'da maghrib, bisa jadi ba'da isya, bisa jadi sebelum subuh, qabla subuh, atau ba'da subuh. Silahkan, tapi semua satu keluarga harus menjadi sebuah kebiasaan bahwa dalam keluarga itu harus ada waktu khusus bersama Quran. Mau sejam kah, 2 jam kah, itu menjadi kebiasaan. Dimulai dari sekarang. Kalau hari ini belum ada waktu khusus bersama Quran, Quran harus dikhususkan. Quran gak bisa belajar seminggu sekali, baca seminggu sekali, gak bisa. Atau nunggu guru Quran datang, nunggu majelis Quran, atau nunggu kita wiritan misalnya datang ke masjid seminggu sekali. Enggak, Quran itu setiap saat teman-teman semua. Saya ceritakan kisah ibu saya teman-teman sebelum saya lanjutkan fungsi Quran selain sebagai petunjuk. Quran itu sebagai asyifa, dia sebagai obat. Al-Quran datang sebagai obat. Saya tak henti-hentinya menceritakan kisah ini untuk teman-teman semua. Dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, Al-Quran itu datang sebagai obat. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan Allah dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya, Quran datang kepadamu menjadi obat. Obat apa kira-kira? Obat fisikmu yang sakit. Saya bisa bilang ini dengan begitu lantang karena saya sudah mengalaminya ibu-ibu sekalian. Saya ceritakan sedikit nanti kisah ibu saya. Kemudian obat apa? Obat hati yang gundah gulana, yang gelisah. Teman-teman kita di Gaza Palestina, kenapa masih bisa senyum-senyum? Kenapa masih bisa sabar? Kenapa? Karena mereka punya Quran. Kemudian Quran itu obat apa? Obat dari sihir. Bahwa dalam kehidupan kita ada orang suka, ada orang tidak suka. Betul nggak? Ada orang senang, ada orang dengki. Makanya teman-teman baca surah Al-Falaq kan, berlindung kepada Allah dari orang yang hasad apabila dia hasad, apabila dia dengki. Jadi Quran itu obat bagi orang-orang yang dengki, orang-orang yang nggak suka pada teman-teman semua. Dalam kehidupan ini nggak semua orang sayang kepada kita, ya nggak? Teman-teman nggak memiliki lovers aja, tapi teman-teman juga punya haters, ya nggak? Jadi nggak cuma saya doang yang punya haters. Teman-teman punya haters nggak? Punya. Rasulullah aja punya haters. Rasulullah saja punya orang-orang yang tidak suka. Maka lindungi diri kita dengan Al-Quran. Saya ceritakan sedikit bagaimana Quran ini menjadi obat dahsyat bagi ibu saya dan teman-teman kita di Gaza Palestina. Ayah saya bu, Allahu ghafirlahu warhamhu wa'afifu anhu, namanya Bapak Solianto bin Sastra Martoyo, meninggal dunia 3 tahun yang lalu.
Ketika ayah saya meninggal dunia, ibu saya menjadi semakin fokus dengan Quran. Kalau dulu Quran yang mungkin sekian jam saja, tapi sekarang hampir seluruh waktunya bersama Quran. Mungkin 8 jam sehari beliau baca Quran bersama dengan gurunya, sisanya belajar baca sendiri. Jadi ketika ayah kami meninggal, akhirnya beliau merasa anak-anaknya juga sudah besar, punya keluarga, jadi beliau punya waktu luang untuk bersama dengan Quran. Beliau memutuskan untuk fokus dengan Quran, bersama dengan Quran. Suatu ketika beliau berkata pada saya, dan saya sempat rekam kalimat tersebut. Kata beliau, "Ibu inginnya apa sih dalam kehidupan ini?" Ketika saya tanya, kata beliau, "Ya Allah, yang ibu ingin adalah jangan ambil nyawa saya ya Allah sebelum saya menyelesaikan hafalan Quran saya." Kata beliau, "Pengen sampai selesai dulu, jangan sampai Allah cabut nyawa saya, nyawa ibu sebelum menyelesaikan Quran, sebelum sungguh-sungguh bersama dengan Quran." Kata beliau. Qadarullah, tahun lalu pada saat ibadah haji, tepat tahun lalu bulan Juli tahun lalu, setelah menyelesaikan ibadah haji, ibu saya terkena serangan jantung. Mungkin sebagian teman-teman sudah dengar kisah ini. Di mana serangan jantung itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mungkin bagi sebagian orang kalau nggak tahu mungkin dikiranya kesurupan mungkin ya, karena tiba-tiba matanya terbelalak ke atas dan merah matanya, kemudian nafasnya satu-satu gitu. Ternyata itu serangan jantung teman-teman semua. Ya, dan kemudian apa yang terjadi, beberapa menit, 1 menitan, habis itu terdiam, udah nggak ada lagi nafasnya. Singkat cerita, ibu saya di CPR, ditekan-tekan dadanya. Alhamdulillah rumah sakitnya di bawah kamar hotel kami. Alhamdulillah, karena kalau orang serangan jantung lewat dari 7 menit sudah tidak bisa terselamatkan. Dimana pada saat itu badannya sudah dingin sekali dan warnanya juga sudah pucat seperti mayat ya ibu sekalian. Karena dalam waktu 5 menit orang nggak nafas, nggak berdetak jantungnya, khawatir terjadi sesuatu pada otak. Begitulah singkatnya. Nah, ketika ibu saya koma dengan ventilator, saya bisikkan selalu pada ibu saya, "Ibu bertahan, ibu bertahan." Ibu selalu bilang bahwa ibu semangat hidup karena Quran. Ibu selalu bilang kekuatan ibu adalah Quran. Ibu selalu bilang ibu ingin menyelesaikan hafalan, ingin menyelesaikan isi Quran sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus semangat, harus kuat, saya bisikkan begitu. Dan saya selalu mengaji di telinganya. Ketika saya meninggalkan ICU, saya putar murotal 24 jam. Saya minta izin kepada orang di ICU, "Ibu-ibu ingat kalau anak kita di ICU, di NICU misalnya, anak saya yang kelainan langka di NICU 2 minggu, saya pasang murotal Quran di inkubatornya. Ketika saya operasi sesar, saya taruh di ruang operasi itu Quran. Sampai anak itu lahir sampai hari ini sebesar ini, semuanya Quran itu harus terdengar terus di lisannya. Jadi Quran itu murotal Quran itu taruh di kamar kita, Bu. Ketika kita tidur kita putar Quran itu sampai pagi. Jadi kuping kita terbiasa dengan Quran. Jadi kalau nggak dengar Quran kita gelisah. Kayak anak saya sekarang udah 9 tahun, kalau pergi kemana-mana nggak bawa murotal Quran, dia gelisah. Dia akan tanya, "Mana Qurannya? Mana Qurannya? Mana Qurannya?" Jadi jadikan Quran itu terbiasa terdengar di telinga kita. Kalau kita kemana-mana nih Bu, misalnya ke restoran kemana-mana dengar lagu terlalu banyak, kita gelisah. Kita akan bilang, "Mana Quran? Mana Quran?" gitu. Jadi biasakan Quran itu ada di telinga kita setiap hari. Mau di mobil kita putar Quran, mau di rumah kita pada saat mau tidur misalnya putar Quran. Jadi jadikan Quran itu kebiasaan sehari-hari. Kalau kita nggak dengar Quran kita gelisah. Jadi kan itu menjadi kebiasaan bagi kita ibu-ibu semua. Kembali pada kisah ibu saya tadi, ketika saya baca Quran ibu saya menangis, keluar air matanya, dan saya sadar bahwa orang koma itu masih bisa dengar ternyata. Jadi Quran itu asyifa, dia obat. Dan masya Allah, ketika ibu saya sakit, ya tentu kita baca doa-doa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita usap tubuhnya, kita baca doa. Al-Quran adalah obat teman-teman semua. Dikisahkan dalam satu kisah ada sahabat yang tersengat kalajengking atau tersengat binatang-binatang lainnya, maka obatnya dibaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian dari ayat ruqyah yang kita bisa baca, termasuk di dalamnya ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan doa-doa lainnya. Jadi Quran itu, bacaan Quran itu adalah obat bagi tubuh yang sakit. Tidak hanya bagi tubuh yang sakit, pada jiwa yang sakit. Jadi nggak bisa kita terhindar atau menghindarkan diri dari Quran. Orang yang meninggalkan Quran dalam sehari harusnya dia gelisah. Ketinggalan Quran dalam tasnya harusnya gelisah. Nggak mungkin ada seorang muslim yang nggak punya aplikasi Quran di dalam handphonenya. Kalau dia nggak punya aplikasi Quran dalam handphonenya, berarti dia harus bawa Quran di dalam tasnya. Kalau dia nggak bawa Quran dalam tasnya, dia harus punya aplikasi Quran dalam handphonenya. Harus, karena dia akan gelisah kalau tiap hari nggak baca Quran. Jadi harus bersama dengan Quran. Singkat cerita, qadarullah, pada saat dokter mengatakan kami sekeluarga di Indonesia harus siap-siap datang ke Mekah.
Dokter mengatakan ibu kamu sudah mendapatkan haji yang mabrur, insya Allah. Kalaupun nggak bertahan didoakan jutaan orang ibadah haji. Tapi saya masih bilang enggak dokter, masih bisa bertahan. Ibu saya janji kok pada dirinya sendiri akan terus bertahan untuk Quran sebelum menyelesaikan hafalannya. Belum mau dulu, mau minta sama Allah diperpanjang usianya untuk bisa selesai Qurannya. Singkatnya ibu saya, alhamdulillah. Yang kami siap-siap mau bawa ke rumah sakit lain untuk melakukan tindakan trekostomi pembolongan leher karena takut pakai ventilator terlalu lama bahaya. Tiba-tiba ibu saya dikatakan sehat. Tiba-tiba ya Allah, mudah sekali Allah membalikan telapak tangan. Dan dokter mengatakan, ibu kamu itu punya semangat hidup yang tinggi, dan kami tidak tahu semangat hidup yang tinggi itu dari mana, kata dokter itu. Jadi di situ saya bisa menyimpulkan ibu saya punya semangat yang tinggi karena keterkaitannya dengan Al-Quran. Apa yang ingin saya ceritakan pada teman-teman semua setelah ibu saya sehat sekarang, beliau cerita pada saya teman-teman semua bahwa ketika ibu dalam keadaan koma, ibu saya mengatakan sudah bertemu dengan orang tuanya. Saya pikir cerita itu hanya di TV, di film, di sinetron. Ternyata ibu saya menceritakan hal itu. Kata beliau bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, tapi dari jarak jauh, jadi nggak ngikut ke mereka, kata beliau. Dan ada satu mimpi yang beliau bilang. Kata beliau sedang tertidur di satu tempat yang luas sekali namun gelap. Lalu tiba-tiba ada orang yang besar datang dan wajahnya tak terlihat gitu ya karena gelap tadi, dan membawa Al-Quran. Al-Quran itulah yang memberikan cahaya bagi tempat yang luas itu. Ibu saya mengatakan akhirnya karena ibu merasa lelah, ya sudahlah, tempatnya aman, tempatnya luas, terang. Akhirnya ibu saya merem, kata beliau, memejamkan mata dan tidur kembali. Jadi kata beliau nggak tahu itu apa. Wallahu a'lam. Itu apa? Tapi yang jelas di situ beliau mengatakan bagaimana Al-Quran itu menjadi penerang pada saat beliau dalam keadaan gelap dan sunyi seorang diri. Itu cerita beliau. Bagi beliau yang sudah koma itu dan sudah berhenti nafas 5 menit itu, teman-teman semua. Jadi di sini saya menyampaikan pada teman-teman semua bahwa Al-Quran datang kepada kita, dia menjadi obat. Kita yang memerlukan Al-Quran, teman-teman semua, bukan Al-Quran perlu kita. Sekarang, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Setelah semua apa yang sudah saya sampaikan, bahwa Al-Quran datang sebagai syifa, dia menguatkan hati kita saat kita sedih, dia menguatkan hati kita pada saat kita hilang arah, dia menguatkan diri kita pada saat kita merasa lemah, pada saat kita merasa nggak berdaya, pada saat kita merasa berat dalam menjalani ujian hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya adalah Quran. Quran adalah firman Allah, kalam Allah. Quran adalah surat cintanya Allah. Kalau engkau ingin dengar Allah bicara dengan Quran, kalau engkau ingin bicara sama Allah dengan doa, dengan salat-salatmu, teman-teman semua. Jadi bagaimana sekarang kalau kita sudah dengar ceramah ini? Ada 5 langkah yang harus teman-teman lakukan. Pertama, baca Quran setiap hari. Warattilil Qur'ana tartila. Muzammil ayat 4, bahwa baca Quran dengan tartil, baca Quran dengan baik, dengan benar, cari guru. Ibu saya nangis bu waktu awal-awal baca Quran. Kata beliau baru billahi minasyaitonir rajim, disalahkan terus sama gurunya, putus asa. Kata beliau nangis beliau, baru baca ta'awud, salah lagi. Akhirnya beliau mengatakan nggak mau, akan terus belajar terus menerus. Jadi belajar yang benar bu. Guru saya mengatakan ketika dulu awal belajar Quran, kata guru saya, belum dikatakan engkau pencinta Quran kalau Quran itu belum masuk ke dalam mimpimu. Kadang-kadang para penghafal Quran itu lagi mimpi aja, lagi murojaah, lagi ngulang-ngulang kembali hafalannya, lagi tidur aja mimpi lagi tidur aja tuh mimpi tentang Quran bu. Kemarin saya datang ke Samarinda ini naik pesawat, saya bilang sama teman yang mendampingi, dalam mimpi saya tuh saya mimpi lagi ceramah bu. Jadi dalam mimpi saya tuh saya juga lagi ceramah gitu. Jadi kadang-kadang kita mimpi sesuai dengan apa yang kita pikirkan terus menerus, ya kan? Guru Quran saya bilang kalau kamu bisa mimpi berkaitan dengan Quran, berarti memang hari-harimu sudah bersama dengan Quran. Jadi Quran dibaca, cari guru dari sekarang, baca Quran dengan baik dan benar. Mumpung ibu saya usianya 60 tahun masih belajar Quran sampai hari ini. Jadi nggak ada batas usia dalam belajar Quran. Kedua, Quran itu harus tadabur, baca artinya, baca terjemahannya. Sekarang kan sudah banyak Quran terjemahan, baca supaya kita tahu ayat ini maksudnya tentang apa sih gitu. Perbedaan antara orang yang ngerti sama orang yang nggak ngerti kemarin terlihat jelas pada saat bulan Ramadan bu. Imam kami di pesantren itu membacakan sebuah ayat yang mana sebagian orang menangis terseduh-seduh, sebagian diam aja. Ketika sholat berakhir saya tanya, yang menangis terseduh-seduh kenapa? Ya karena ayat ini membahas mengenai kiamat, membahas mengenai siksaan Allah, membahas mengenai peringatan Allah. Sementara yang nggak nangis, kalian nggak nangis kenapa? Nggak tahu imamnya baca apa katanya.
ngikutin aja, dan kadang-kadang pikirannya kemana-mana, nggak bisa menghayati karena nggak mengerti. Jadi kita ada waktu luang bagi diri kita untuk setidaknya bacalah artinya, atau setidaknya dalam sholat kita pahamlah bacaan sholat kita. Jangan sampai puluhan tahun sholat nggak paham bacaan sholat. Salah satu cara khusyuk dalam sholat adalah paham bacaan. Jadi kita tahu dan kita hayati, tadabbur. Ketiga, dihafalkan teman-teman semua, hafal. Ingat atau lihat bagaimana yang terjadi pada orang-orang di Gaza Palestina sana. Kalau nggak ada hafalan Quran sama sekali, semua itu kenapa bisa keluar dari lisannya yang tadi tuh, yang diamputasi bisa keluar Quran, yang dijahit bisa keluar Quran, baru habis operasi setengah sadar bisa keluar Quran. Kenapa? Karena hafal. Jadi Quran itu datang sewaktu-waktu, muncul di pikirannya sewaktu-waktu di lisannya karena hafal. Bagaimana kalau nggak hafal sama sekali? Bagaimana kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita? Mana ayat yang bisa menguatkan kita? Jadi nggak ada batas usia. Satu hari satu ayat nggak ada masalah. Yang penting kita menghafal. Teman-teman tahu kata Rasulullah, tingkatan kita di hari akhir nanti, kata Allah, naiklah ke derajat syurga berikutnya, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca di dunia, sesungguhnya derajatmu di hari akhir tergantung dari berapa banyak ayat-ayat yang kau hafalkan. Jadi hafal. Yang ketiga adalah diajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Ajarkan anak-anak kita, adik kita. Adik saya, Bu, namanya Ria Ricis, Bu. Ibu tahu nggak? Saya punya adik namanya Ria Ricis. Sampai hari ini guru Quran Ria Ricis siapa? Tahu nggak? Bukan saya. Bukan saya, Bu, karena saya galak kalau ngajar Quran. Jadi Ria Ricis katanya nggak mau belajar sama Mbak Oki katanya, karena galak. Guru Qurannya ada saya, tahu nggak siapa, Bu? Ibu saya sendiri. Sampai hari ini tuh anak usianya udah berapa ya, Ricis ya, 29 tahun. Sampai hari ini guru Qurannya adalah ibunya sendiri. Gitu. Jadi ibu saya adalah gurunya buat anaknya sampai segede ini. Jadi teman-teman semua, jadikan diri kita guru untuk anak kita, untuk adik kita, untuk orang-orang terdekat kita, karena orang terbaik adalah dia yang terus belajar Quran dan mengajarkannya. Gitu. Walaupun anak-anak kita punya guru Quran, anak PAUD sekarang aja udah hafal juz 30 loh, Bu. Ibu juz apa? Juz jambu nih, jangan-jangan juz mangga misalnya ya. Ya, jadi ajarkan. Kelima, diamalkan. Ya Allah, saya nasihat buat diri saya sendiri ya, Bu, karena saya juga orang yang banyak salah, banyak dosa, tapi saya masih mau jadi orang baik, sama kayak ibu-ibu sekalian. Kita ini banyak dosa, tapi kita masih mau jadi orang baik kan. Jadi berusaha apa-apa yang kita pelajari, kita amalkan. Begitulah teman-teman sekalian, alhamdulillah usai sudah ceramah yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi rahasia kekuatan orang-orang Gaza adalah apa? Al-Quran. Mulai hari ini kita bertekad bahwa di rumah-rumah kita jadikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bisa? Bisa teman-teman semua? Baik.